Bel istirahat sekolah berbunyi dengan nyaring, memicu sorak-sorai riuh dari koridor kelas. Di saat teman-temannya sibuk mengeluarkan kotak bekal berwarna-warni berisi nasi goreng, nugget, atau telur mata sapi yang harum, Danu hanya duduk diam di bangkunya. Dia tidak pernah membawa tas bekal. Tidak ada botol minum plastik yang bergambar pahlawan super, pun tidak ada aroma makanan yang tercium dari laci mejanya. Galih, yang duduk hanya 2 baris di belakangnya, selalu memperhatikan punggung Danu yang tampak kaku setiap kali jam makan siang tiba. Galih merasa ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang disembunyikan oleh kawan sekelasnya itu di balik senyum tipis, yang selalu ia berikan jika ditanya apakah ia sudah makan. Aroma sambal terasi dari kantin mulai memenuhi udara, namun Danu justru bangkit dan melangkah keluar kelas dengan tangan kosong, seolah-olah perutnya tidak mengenal rasa lapar. Danu selalu berakhir di tempat yang sama, di bawah pohon beringin besar di pojok belakang lapangan sekolah. Di sana, ia hanya duduk sendirian, memandangi langit, atau sesekali membuka buku pelajarannya yang sudah mulai menguning di bagian tepinya. Galih seringkali melihat Danu hanya meneguk air dari keran sekolah dengan rakus, lalu mengusap bibirnya dengan lengan baju yang sudah memudar warnanya. Rasa penasaran Galih berubah menjadi rasa tidak tenang. Mengapa Danu selalu menghindar saat diajak makan bersama? Mengapa ia lebih memilih bersembunyi di balik bayangan pohon daripada mencicipi sedikit saja kerupuk yang ditawarkan teman-temannya? Galih melihat Danu mengencangkan sabuk pinggangnya yang tampak kebesaran, sebuah gerakan kecil yang menyiratkan rasa lapar yang berusaha ditekan dalam-dalam di bawah terik matahari siang itu. Suatu siang yang sangat panas, Galih memberanikan diri untuk mendekat dan menyodorkan sepotong roti isi, selai kacang miliknya. Namun, dengan sopan dan suara yang sangat rendah, Danu menolaknya. Ia berkata bahwa ibunya sudah menyiapkannya makanan istimewa di rumah, jadi ia harus menyisakan ruang di perutnya. Kalimat itu diucapkan dengan sorot mata yang jujur, namun Galih merasakan ada getaran tipis dalam suara itu. Galih tidak percaya begitu saja. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu terlihat bugar saat berolahraga, tidak pernah sekalipun membawa camilan atau uang jajan? Galih mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin menghakimi, ia hanya ingin tahu kemana perginya Danu setiap kali bel pulang sekolah berdentang. Dan apakah makanan istimewa yang ia ceritakan itu benar-benar ada di meja makannya? Saat lonceng terakhir berbunyi, Galih tidak langsung menuju parkiran motornya. Ia menunggu di balik pilar gerbang sekolah sampai ia melihat sosok Danu dengan tas ranselnya yang tampak sangat ringan mulai berjalan kaki. Galih mengikuti dari jarak yang cukup jauh, menyusuri trotoar yang penuh dengan pedagang kaki lima yang menjajakan cilok dan es teh manis. Danu berjalan dengan langkah yang cepat, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, seolah-olah ia sedang berpacu dengan waktu. Mereka masuk ke dalam gang-gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor, di mana jemuran baju warga bergelantungan rendah dan aroma selokan bercampur dengan wangi masakan dari dapur-dapur rumah petak. Galih harus bersembunyi di balik tumpukan kayu atau sudut dinding, agar tidak ketahuan, jantungnya berdegup kencang, karena merasa seperti seorang mata-mata di kampungnya sendiri. Tiba-tiba, Danu berhenti di sebuah warung nasi kecil, yang terletak di persimpangan jalan setapak. Galih mengira Danu akan membeli makan siang, tetapi ia tidak melihat Danu mengeluarkan uang. Sebaliknya, Danu justru masuk ke bagian belakang warung, meletakkan tasnya, dan mulai membantu sang pemilik warung mengangkat karung beras, serta mencuci piring-piring kotor yang menumpuk di ember besar. Galih tertegun, melihat betapa cekatannya tangan Danu bekerja. Selama hampir 30 menit, Danu tidak berhenti bergerak di bawah panasnya uap masakan. Setelah selesai, sang pemilik warung memberikan sebuah bungkusan kertas coklat kecil kepada Danu. Danu menerimanya dengan bungkuk hormat yang sangat dalam, lalu kembali menggendong tasnya, dan melanjutkan perjalanan. Galih menyadari bahwa bungkusan itu bukanlah upah uang, melainkan sisa makanan yang mungkin tidak terjual hari itu. Galih terus mengikuti hingga mereka sampai di sebuah rumah kayu yang sangat kecil di ujung jalan buntu, hampir menempel dengan pagar pembatas sungai. Rumah itu tampak rapuh, dengan atap seng yang sudah berkarat dan dinding yang tambal sulam. Galih berhenti di balik sebuah pohon pisang yang besar, memperhatikan Danu yang mengetuk pintu kayu yang sudah reot itu dengan lembut. Dari dalam, terdengar suara batuk yang kering dan lemah. Galih merasakan sesak di dadanya, ia menyadari bahwa dunia yang dijalani Danu jauh berbeda dengan dunianya yang serba berkecukupan. Di sini, di tempat yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, sebuah rahasia besar tentang mengapa Danu tidak pernah membawa bekal mulai terungkap satu demi satu di depan mata Galih yang mulai berkaca-kaca. Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, muncul dari balik kegelapan ruangan. Itu adalah Nenek Sumi, satu-satunya keluarga yang dimiliki Danu setelah kedua orang tuanya tiada beberapa tahun silam.
Danu langsung menyalami tangan neneknya dengan penuh kasih, lalu membimbingnya duduk di sebuah dipan kayu yang dialasi tikar pandan. Danu dengan sangat hati-hati membuka bungkusan kertas coklat yang ia dapatkan dari warung tadi. Isinya hanya nasi putih yang sudah dingin dan sedikit kuah sayur beserta beberapa potong tempe. Tanpa menunggu lama, Danu menyuapi nenek Sumi dengan penuh kesabaran, memastikan sang nenek makan dengan lahap sebelum ia sendiri memikirkan perutnya yang sedari tadi sudah berbunyi minta diisi. Setelah nenek Sumi selesai makan, barulah Danu mengambil sisa nasi yang ada di bungkusan itu. Jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya cukup untuk 3 atau 4 suapan saja. Namun, Danu menikmatinya seolah-olah itu adalah hidangan paling mewah di dunia. Ia makan sambil menceritakan tentang pelajarannya di sekolah, tentang mimpinya untuk menjadi seorang insinyur agar bisa memperbaiki rumah mereka, sementara nenek Sumi hanya bisa tersenyum dan mengelus kepala cucunya dengan tangan yang gemetar. Galih, yang menyaksikan semua itu dari lubang pagar, merasa sangat malu. Ia teringat betapa seringnya ia mengeluh ketika ibunya hanya membawakannya bekal dengan lauk yang itu-itu saja. Ia melihat kekuatan yang luar biasa dalam diri Danu, seorang anak yang memilih untuk lapar agar orang yang dicintainya bisa tetap kenyang. Keesokan harinya di sekolah, Galih tidak lagi hanya memperhatikan dari kejauhan. Sebelum bel istirahat berbunyi, ia sudah menyiapkan sesuatu di dalam tasnya. Saat bel berbunyi, Galih segera menghampiri meja Danu. Kali ini, ia membawa 2 kotak bekal yang besar. Galih berkata kepada Danu, bahwa ibunya memasak terlalu banyak, dan memohon agar Danu membantunya menghabiskan makanan itu, agar tidak terbuang sia-sia. Danu sempat terdiam, menatap mata Galih yang penuh dengan ketulusan dan pengertian. Untuk pertama kalinya, Danu tidak menolak. Ia melihat ada persahabatan yang tulus di sana, bukan sekadar rasa kasihan. Mereka berdua akhirnya berjalan menuju bawah pohon beringin. Tempat yang biasanya sepi, kini menjadi saksi awal dari sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar teman sebangku. Persahabatan mereka tumbuh seiring berjalannya waktu. Galih sering berkunjung ke rumah Danu, tidak hanya membawa makanan, tetapi juga membantu Danu belajar. Danu mengajarkan Galih tentang arti kerja keras dan rasa syukur, sementara Galih memberikan dukungan moral yang selama ini Danu tanggung sendirian. Pelajaran hidup yang paling berharga bagi Galih bukanlah apa yang ia baca di buku teks, melainkan apa yang ia lihat di balik punggung Danu yang tegar. Kadang-kadang, orang yang paling diam adalah mereka yang menanggung beban paling berat dengan cinta yang paling besar. Dan di balik tas yang selalu terasa ringan karena kosong, tersimpan hati yang begitu berat dengan tanggung jawab dan ketulusan yang luar biasa.